Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu topik pendahuluan untuk menguasai topik-topik yang akan kita bahas di mata kuliah kalkulus, terutama kalkulus 1 ya di semester ini. Nah, untuk diketahui bahwa beberapa pertemuan pertama nanti kita belum akan menjurus ke kalkulus atau topik inti dari kalkulus, melainkan kita akan mulai dengan membahas beberapa materi terkait matematika dasar. Nah, pemahaman yang sangat baik dalam matematika dasar itu akan sangat mendukung sekali untuk pemahaman topik-topik kalkulus. Nah, topik kalkulus itu baru dimulai ketika kita membahas tentang limit dari suatu fungsi. Nah, disitulah mulai kalkulus yang sebenarnya. Jadi jangan kaget nanti beberapa pertemuan pertama kita baru akan membahas tentang pendahuluan dari kalkulus saja atau matematika dasar, di mana materi-materi itu pada dasarnya sebenarnya sudah pernah diperoleh di bangku sekolah atau pendidikan sebelumnya. Nah, kita mulai dengan sistem bilangan real. Klasifikasi dari sistem bilangan. Nah, klasifikasi sistem bilangan yang pertama kali yang kita kenal itu adalah ada bilangan yang himpunan bilangan yang anggota-anggotanya itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dengan angka-angka inilah kita menghitung banyaknya suatu objek. Himpunan bilangan begini itu disebut dengan himpunan bilangan asli atau dinotasikan dengan huruf N besar untuk yang merupakan singkatan dari natural numbers. Kemudian berikutnya ada himpunan bilangan yang di dalamnya termasuk bilangan negatif dan termasuk juga nol. Nah, himpunan bilangan itu adalah 0, positif negatif 1, positif negatif 2, dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan yang anggotanya begini itu disebut dengan himpunan bilangan bulat, yang dinotasikan dengan huruf Z besar, yang merupakan singkatan dari Zahlen, di mana Zahlen itu adalah istilah untuk kata bilangan dalam bahasa Jerman. Nah, bilangan bulat itu biasanya juga disebut dengan integer secara matematis. Jadi kalau mendengar kata integer, itu artinya adalah bilangan bulat. Nah, kemudian berikutnya ada himpunan bilangan rasional yang dinotasikan dengan huruf Q besar, di mana ini menunjukkan singkatan dari quotient atau pembagian. Nah, himpunan bilangan rasional atau himpunan bilangan rasional yang kita kenal selama ini itu sama dengan bilangan-bilangan yang dituliskan dalam bentuk pecahan. Jadi anggota himpunan bilangan rasional itu dituliskan dalam bentuk pecahan begini, A per B, di mana A dan B itu harus bilangan bulat, tapi B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena pembagian dengan 0, A per B itu kan sama artinya dengan A dibagi B ya. Pembagian dengan 0 itu hasilnya tidak ada dalam bilangan atau dia menghasilkan bilangan atau dia menghasilkan tak terdefinisi. Nah, dengan demikian makanya dikatakan di sini syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. By the way, seperti yang kalian ketahui bahwa kita punya bentuk A per B, A itu berperan sebagai pembilang dan B itu berperan sebagai penyebut. Beberapa contoh bilangan rasional diantaranya adalah ini. Ini jelas kalian dua ini berbentuk pecahan. Kemudian ada 5,34 bilangan desimal. Bilangan desimal yang begini itu termasuk dalam kategori himpunan bilangan rasional. Kemudian ada lagi bilangan desimal 0,333. Kemudian di sini ada titik-titik. Itu artinya adalah angka 3 ini berulang secara teratur terus-menerus. Nah, bilangan desimal yang begini itu masuk dalam kategori himpunan bilangan rasional. Nah, kemudian berikutnya ada istilahnya yang disebut dengan himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan irasional itu isinya adalah bilangan-bilangan yang tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan seperti ini, atau intinya adalah jika bilangan itu tidak masuk dalam kategori bilangan rasional, maka bilangan itu termasuk dalam kategori bilangan irasional. Nah, beberapa contohnya itu adalah misalnya akar 2 atau negatif 5, kemudian pi, kemudian ini, di mana angka desimalnya itu tidak berulang secara teratur. Kemudian berikutnya adalah ada yang disebut dengan himpunan bilangan real yang dinotasikan dengan R besar, yang artinya itu adalah yang merupakan singkatan dari real numbers. Nah, sekarang jadi itulah klasifikasi dari sistem bilangan. Nah, kita lihat apa sih hubungan di antara kelima buah himpunan bilangan ini. Kita lihat di sini. Jadi himpunan bilangan yang paling sederhana itu adalah himpunan bilangan asli yang anggotanya adalah ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian setelah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan yang lebih besar daripada ini itu adalah himpunan bilangan bulat, di mana sekarang terkandung
bilangan negatif dan nol. Nah, kalau melihat hubungannya kalau melihat diagramnya seperti ini atau hubungannya relasinya seperti ini, dapat dibaca bahwa semua anggota dari himpunan bilangan asli itu juga merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat, atau dengan kata lain di dalam himpunan bilangan bulat itu terkandung semua bilangan asli. Nah, itu hubungan antara bilangan asli dan himpunan bilangan bulat, atau secara matematis dikatakan himpunan bilangan asli merupakan sub himpunan dari himpunan bilangan bulat, karena semua bilangan asli juga merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Nah, kemudian semua bilangan bulat itu juga merupakan anggota dari himpunan bilangan rasional, di mana semua bilangan bulat ini itu bisa dituliskan dalam bentuk pecahan seperti ini, A per B. Contohnya saja ini, misalnya negatif 4. Negatif 4 kan anggota dari himpunan bilangan bulat ya. Nah, negatif 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, yaitu sama dengan negatif 8 per 2, atau 12 per negatif 3, atau ini kan negatif 8 bagi 2 kan nilainya min 4. Kemudian 12 bagi negatif 3 itu kan nilainya negatif 4. Nah, ada tak hingga banyaknya bentuk pecahan dari negatif 4. Nah, karena negatif 4 itu bisa dituliskan dalam bentuk pecahan, maka semua negatif 4 masuk dalam himpunan bilangan rasional juga. Nah, begitu juga untuk bilangan bulat lainnya. Semua bilangan bulat itu selalu ada bentuk pecahannya. Misalnya 3. 3 sama dengan 6 per 2 atau 9 per 3 dan sebagainya. Jadi, dalam himpunan bilangan rasional itu ada himpunan bilangan bulat, atau semua bilangan bulat juga merupakan bilangan rasional. Nah, kemudian ada bilangan-bilangan yang tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, itu disebut dengan bilangan irasional. Nah, semua himpunan bilangan ini itu merupakan bilangan real. Jadi, baik bilangan rasional yang bisa ditulis dalam bentuk pecahan ataupun bilangan irasional yang tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan, itu semua adalah anggota dari himpunan bilangan real. Jadi, himpunan bilangan yang terbesar itu adalah himpunan bilangan real. Dan selama mata kuliah kalkulus atau topik-topik kalkulus yang dibicarakan itu adalah nilai-nilai yang bilangan-bilangan atau hasil-hasil yang bernilai real. Oke, sebenarnya dalam matematis ada lagi disebut dengan himpunan bilangan kompleks, tapi dalam kalkulus yang dibicarakan hanya yang bernilai real saja. Kemudian yang perlu ditekankan lagi adalah tidak ada hubungan antara bilangan rasional dengan bilangan irasional, atau dengan kata lain, jika suatu bilangan itu bukan bilangan rasional atau tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan, maka dia termasuk dalam himpunan bilangan irasional. Oke, kita lihat kita bahas beberapa perbedaan spesifik antara bilangan rasional dan irasional atau dari definisinya. Nah, tadi kan bilangan real itu terbagi dua nih secara garis besar. Ada yang disebut dengan himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, sebagaimana yang sudah dibahas, bilangan irasional bisa dibuat bentuk pecahannya, sedangkan bilangan irasional tidak bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Nah, kemudian bentuk lain dari himpunan bilangan rasional dan irasional itu adalah dilihat dari bentuk desimalnya. Jadi kalau bilangan desimal kan bilangan yang berkoma ya. Kalau angka di belakang komanya berhingga, maka bilangan itu termasuk dalam kategori bilangan rasional. Misalnya nih yang termasuk berhingga, bilangan 3,15 itu termasuk desimal, itu dikatakan desimalnya berhingga karena angka di belakang komanya itu adalah 15, kan 15 dapat dihitung ya banyaknya angka di belakang koma. Nah, karena 3,15 desimalnya berhingga atau angka di belakang komanya berhingga banyaknya, maka 3,15 itu termasuk bilangan rasional. Jadi kalau dilihat dari bilangan desimal, kalau angka di belakang komanya berhenti atau berhingga, maka itu termasuk bilangan rasional. Nah, bentuk lain dari bilangan rasional yang dilihat pada bilangan desimal adalah jika angka di belakang komanya itu tidak berhingga banyaknya, namun periodik. Yang dimaksud dengan periodik di sini adalah angka di belakang koma itu berulang secara teratur. Misalnya nih, pernah dong berhitung di kalkulator nilai
0,33333 dan seterusnya, titik-titik. Atau sebenarnya kalau di kalkulator kan space-nya terbatas ya. Kita lihat 0,33333 tergantung kalkulator itu menyediakan berapa digit bilangan yang muncul di layarnya itu kan ya. Nah, karena angka 3-nya itu berulang banyaknya angka 3 itu sebenarnya sih kalau muncul di kalkulator itu misalnya 9 digit angka di belakang komanya muncul. Tapi kalau kita gunakan software lainnya misalnya Excel atau software matematika lainnya untuk berhitung, angka 3 itu bisa muncul lebih dari 9 kali itu. Nah, maka dikatakan angka 3-nya itu banyaknya itu tidak berhingga, tapi dia periodik atau berulang. Ya, angka 3-nya itu kan berulang terus. Nah, bilangan desimal yang begitu itu masuk dalam kategori bilangan rasional. Contoh lainnya misalnya kalau kita peroleh hasil berhitung 10,63636363. Nah, kemudian kalau intinya itu kan berulang secara teratur ya. Kelihatan di kalkulator mungkin berhenti 636363-nya. Tapi kalau kita gunakan software atau Excel untuk berhitung atau kalkulator yang menyediakan digit yang lebih banyak, 63-nya itu muncul terus sampai seberapa banyak layarnya menyediakan digitnya atau menyediakan hasilnya, tampilannya. Nah, namun kita tahu bahwa 63 itu kan berulang terus. Maka bilangan desimal yang demikian itu juga masuk dalam kategori bilangan rasional. Nah, setiap kali kita mengklaim suatu bilangan merupakan bilangan rasional, maka kita harus tentunya bentuk itu bisa dibuat bentuk pecahannya. Nah, bagaimana membuat bentuk pecahan nanti akan dibahas di contohnya. Nah, kemudian himpunan bilangan irasional. Nah, kalau pada bilangan desimal kita terperoleh hasilnya desimalnya atau angka di belakang koma itu tak berhingga banyaknya dan angka di belakang koma itu tidak berulang secara teratur atau tidak periodik, maka bilangan desimal yang demikian masuk dalam kategori bilangan irasional. Nanti kita lihat contohnya apa. Oke, nah ini contohnya yang pertama angka 2. 2 seperti yang kita ketahui dia adalah bilangan bulat atau dia merupakan integer. Seperti yang dibahas, setiap bilangan bulat pasti juga merupakan bilangan rasional. Kalau kita mengklaim suatu bilangan adalah bilangan rasional, berarti ada bentuk pecahannya. Misalnya dalam hal ini 2, bentuk pecahan dari 2 itu adalah 4/2 atau negatif 6/-3 dan sebagainya ya. Nah, jadi 2 juga merupakan bilangan rasional. Kemudian 1,25 ini termasuk bilangan rasional karena angka di belakang komanya berhingga, ada 2 digit. Nah, berarti kita bisa dong tulis bentuk pecahannya. Nah, inilah dia bentuk pecahannya. 1,25 karena angka di belakang komanya ada 2 digit, maka ini per 100. Di mana 100 membuat 2 buah angka 0. Kemudian angka di pembilang itu ya tuliskan saja kembali 1,25 tapi tanpa koma, jadi 125. Nah, inilah bentuk pecahan dari 1,25. Karena 1,25 ini ada bentuk pecahannya, maka 1,25 masuk kategori bilangan rasional. Nah, yang ini itu hanya masalah penyederhanaan saja. Kemudian contoh berikutnya adalah 2,0114529 titik-titik di sini menunjukkan bahwa masih ada bilangan-bilangan selanjutnya setelah angka 9 ini. Namun kalau kita lihat ini kan tidak ada perulangan ya, angka-angkanya misalnya 1 kalaupun berulang, tapi kan titik-titik ini intinya tidak bisa kita tebak nilainya berapa, dan pola dari angka di belakang koma ini juga tidak ada, maksudnya tidak berulang pola-polanya. Nah, dan di sini menunjukkan adanya titik-titik itu menunjukkan bahwa angka di belakang komanya tak berhingga banyaknya, tergantung space kalkulator atau software itu dia menyediakan angka di belakang komanya berapa digit. Tapi karena tidak berulang secara teratur, maka kita klaim ini adalah bilangan irasional yang tidak bisa ditulis bentuk pecahannya. Nah, kemudian akar 2. Akar 2 itu kalau dihitung pakai kalkulator nilainya segini. Bisa kita coba ini. Kita mau berhitung nilai akar dari 2. Nah, ini dia. Ada berapa digit angka di belakang koma ini, kebetulan kalkulator ini menyediakan segini banyaknya angka di belakang koma. Dan coba diamati polanya, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6. Intinya semua angka di belakang koma ini tidak berulang secara teratur, tidak ada polanya, dan tak berhingga banyaknya. Kebetulan di sini terlihat berhentinya 7, tapi kalau gunakan lagi software lainnya atau kalkulator saintifik yang memberikan digit lebih banyak lagi pada layarnya atau tampilannya, maka ini akan ada lagi angka setelah 7. Oleh karena itu akar 2 disimpulkan sebagai bilangan irasional. Nah, kemudian contoh berikutnya itu adalah nih,
2,3333 titik-titik. Artinya titik-titik ini adalah isinya itu adalah angka 3. Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa karena angka di belakang komanya ini berulang teratur dan tak berhingga banyaknya, maka dia masuk dalam kategori bilangan rasional. Kalau kita klaim bahwa atau kita nyatakan ini sebagai bilangan rasional, berarti ada dong bentuk pecahannya. Nah, kita lihat proses apa sih, bagaimana sih proses atau bagaimana sih bentuk pecahan dari bilangan ini. Nah, kita lihat langkah pertama adalah kita misalkan 2,33 ini sebagai suatu variabel. Let's say saya pakai variabelnya adalah A. Nah, kemudian di sini kan ada satu buah angka yang berulang teratur ya, yaitu hanya angka 3 saja. 3 berulang terus, hanya satu buah angka saja, maka persamaan A sama dengan 2,333 ini dikalikan dengan 10. Nah, hasilnya adalah ruas kirinya A dikali 10 adalah 10A, dan 2,333 dan seterusnya ini kali 10, berarti koma ini bergeser ke kanan satu langkah. Ya kan ya, karena 10 itu kan mengandung satu buah angka 0. Jadi 2,333 dikali 10 itu komanya bergeser ke kanan satu langkah menjadi 23,3333 dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya adalah kurangkanlah kedua persamaan ini, yaitu persamaan yang 10A ini dikurang dengan persamaan yang A ini. Nah, kita lihat hasilnya ini. 10A sama dengan 23,3333, A sama dengan 2,3333. Kemudian ingat proses pengurangan antara dua buah bilangan desimal adalah tanda koma itu harus sejajar ya ditaruhnya. Jadi sengaja banget nih angka 2-nya ditulis di bawah angka 3 ini. Nah, kita kurangkan ruas kirinya saja dulu. 10A dikurang A itu sama artinya dengan 10A dikurang 1A, karena A itu kan artinya koefisiennya 1. Nah, 10 dikurang 1 itu adalah 9, jadi 10A kurang A adalah 9A. Kemudian sama dengan ini angka di ruas kanannya sama-sama 3333, maka bilangan yang sama dikurangkan nilainya atau hasilnya kan 0 ya. Maka di sini adalah 0. Ya, angka yang sama, ingat angka yang sama dikurang hasilnya selalu 0. Kemudian tinggal mengurangkan 23 dengan 2 yaitu hasilnya 21. Kemudian 0 di belakang koma kan tidak ada artinya. Jadi kita peroleh 9A sama dengan 21. Sehingga A sama dengan 21/9. Nah, tadi kita sudah misalkan bahwa nilai A itu nilainya sama dengan 2,3333. Dan ternyata sekarang kita peroleh nilai A itu juga sama dengan 21/9. Dengan demikian disimpulkan bahwa 2,333 ini itu sama dengan 21/9. Atau dengan kata lain, 21/9 ini adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal ini. Nah, dengan adanya penemuan bentuk pecahan dari bilangan ini, makanya kita bisa klaim bahwa 2,3333 ini adalah bilangan rasional. Contoh kedua, dengan proses yang hampir sama, sekarang 10,454545. Di sini titik-titik artinya 45 berulang terus banyak tak berhingga banyaknya. Nah, triknya adalah ini kan ada dua buah bilangan yang berulang secara teratur, yaitu angka 5 dan angka 4 dan angka 5. Nah, karena angka 4 dan angka 5 itu berulang secara teratur, which is dua buah bilangan, maka persamaan yang ini, by the way tadi kita misalkan dulu ini sebagai B, jadi B sama dengan 10,454545 dan seterusnya. Kita kali dengan 100, jadi 100 kali B adalah 100B sama dengan yang ini komanya, karena kita kali 100 berarti kan tinggal pindahkan ke kanan sejauh 2 langkah. Jadi 1045,4545. Nah, langkah berikutnya adalah kurangkanlah persamaan 100B ini dengan persamaan B, sama seperti tadi ini. Ingat koma itu ditulis sejajar, B itu tadi sama dengan 10,4545 ini dia. Nah, di sini yang di ruas kiri 100B dikurang B berarti sama artinya dengan 100B dikurang 1B. Nah, 100 kurang 1 kan 99, maka ini 99B. Kemudian ini angka di ruas kanannya yang desimalnya adalah 4545 sama dikurangkan hasilnya 0. Kemudian tinggal mengurangkan 1045 dengan 10 itu hasilnya adalah 1035. Sehingga 99B sama dengan 1035 atau B sama dengan 1035 dibagi 99. Nah, dengan demikian ini kan sama-sama B nih.
Dengan demikian, 10,454545 ini bentuk pecahannya itu adalah 1035/99. Karena ada bentuk pecahan dari ini, maka diklaim bahwa 10,4545 ini adalah bilangan rasional. Selanjutnya ada beberapa catatan penting tentang himpunan bilangan real. Nah, perlu diingat atau sepertinya mungkin mayoritas dari kalian sudah menguasai ini. Ini disebut dengan bilangan real, di mana titik asal atau biasa disebut juga dengan origin pada garis bilangan real itu adalah titik 0. Setiap bilangan yang berada di kanan 0 itu adalah bilangan positif, dan setiap bilangan yang berada di kiri 0 itu adalah bilangan negatif. Kemudian catatan penting berikutnya adalah ada tak hingga banyaknya bilangan real di antara sembarang dua bilangan real yang berbeda. Misalnya nih, di sini contoh ini 1,1, di sini titik 1,5. 1,1 dan 1,5 itu kan termasuk merupakan bilangan real. Kalau lebih khususnya atau spesifiknya, dia merupakan bilangan rasional. Nah, di dalam bilangan ini ada tak hingga banyaknya bilangan real, yaitu 1,2, 1,3, 1,4. Ada lagi 1,11, 1,12, 1,13, 1,25 dan sebagainya. Jadi ada tak hingga banyaknya bilangan di dalam daerah ini. Nah, selain ada tak hingganya banyaknya bilangan di dalam daerah yang sekecil ini, mungkin kelihatannya sekecil ini, padahal sebenarnya di dalam daerah ini ada bilangan rasional dan pasti ada juga bilangan irasional. Beberapa contoh bilangan rasional di dalam daerah ini adalah misalnya 1,2, 1,3, 1,4, 1,25, 1,33. Nah, itu saja sudah bilangan rasional. 1,33 bilangan rasional ya, karena kan angka di belakang komanya berhingga dan berhenti di angka 3, tidak ada titik-titiknya. Nah, itu maksud bilangan rasional. Dan di dalam ini ada juga bilangan irasionalnya. Beberapa contoh misalnya 1,2301479 titik-titik. Nah, bilangan-bilangan begitu itu termasuk dalam merupakan bilangan irasional yang terdapat di dalam ini. Atau 1,301435 dan seterusnya. Nah, intinya adalah setiap bilangan di dalam sini itu pasti ada bilangan rasional, ada bilangan irasionalnya. Oke, jadi di antara dua bilangan real yang berbeda, di dalamnya ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Dengan demikian perlu diingat bahwa garis bilangan real itu sebenarnya padat sekali isinya. Jangan berpikir bahwa selama ini mungkin kita berpikir bahwa pada garis bilangan itu ada 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 itu saja. Padahal sebenarnya di dalamnya ada nilai bilangan rasional, ada irasional, ada misalnya 1,1, ada akar 2. Jadi di setiap titik itu ada setiap titik pada garis bilangan real itu unit mewakili suatu bilangan, entah dia rasional atau dia irasional. Tapi intinya adalah garis ini itu padat sekali isinya. Kemudian dalam sehimpunan bilangan real tidak ada bilangan terkecil dan tidak ada bilangan real terbesar. Jadi kalau kita bicara semua bilangan real, misalnya tentukan bilangan real terkecil, sebatas itu saja. Nah, tidak ada jawabannya. Begitu juga tentukan bilangan real terbesar, ya tidak ada jawabannya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa bilangan real terkecil adalah misalnya 0, masih ada kok bilangan real yang lebih kecil daripada 0. Misalnya saja nih, salah satunya saja min 1. Itu udah lebih kecil daripada 0. Kemudian misalnya minus 1 miliar, masih ada lagi yang lebih kecil daripada itu. Begitu juga kalau kita klaim bilangan real terbesar, misalnya kita katakan 1 triliun, masih ada lagi yang lebih besar daripada 1 triliun, misalnya 1,5 triliun, 2 triliun, dan sebagainya. Kemudian catatan penting berikutnya adalah terkait keterurutan pada garis bilangan real. Nah, simbol ini itu dibaca dengan X kecil dari Y. Sebenarnya mungkin kalian sudah paham yang ini. Tapi yang perlu diingatkan adalah bahwa kalau kita punya bentuk X kecil dari Y, maka pada garis bilangan real pastinya X ini berada di sisi kiri Y. Jadi kalau kita punya, jadi ini dia kalau pada garis bilangan real posisinya. Di sini X, di sini Y-nya. Dengan demikian X adalah X kecil dari Y.
Atau boleh juga menuliskan ini sebagai Y besar dari X. Nah, karena Y itu kan berada di kanan X. Jadi boleh juga dikatakan begini, Y besar dari X, artinya adalah Y itu berada di sisi kanan X. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga bahwa semakin ke kiri posisi bilangan, maka nilainya makin kecil. Semakin kanan posisi bilangan, maka nilainya makin besar. Jadi bilangan yang di kiri itu pasti lebih kecil daripada bilangan yang di kanan. Oke. Kemudian bagaimana operasi pada bilangan real? Operasi pada bilangan real itu adalah sebagaimana yang pernah dibahas di bangku sekolah. Baik misalnya penjumlahan antar pecahan, pengurangan antar pecahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, operasi-operasinya itu pastinya sudah dikuasai waktu di pendidikan sebelumnya. Nah, sekian materi pendahuluan yang pertama untuk kalkulus. Ini baru bicara matematika dasar saja, sistem bilangan real. Penting sekali diketahui tentang karakter-karakter atau klasifikasi dari bilangan real beserta operasi-operasinya. Karena selama di mata kuliah kalkulus yang dibicarakan adalah bilangan-bilangan yang bernilai real. Jadi jangan berpikir hanya misalnya hasilnya harus bilangan bulat saja, misalnya 1, 2, 3. Kemudian kita tidak bisa lagi mengatakan misalnya bahwa 7 dibagi 3 nggak bisa, ya 7 bagi 3 ada nilainya dalam bentuk bilangan real, tapi ya memang bukan bilangan bulat. Oke, sekian, terima kasih, have a great day.